Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau kemarin kita telah mempelajari mengenai masalah persamaan, kali ini kita mempelajari mengenai masalah pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu ada tanda apa aja saja sih? Nah, jadi pertidaksamaan itu lambangnya seperti ini ya. Nah, tapi selain lambangnya pertidaksamaan seperti ini, juga kadangkala bisa diganti menjadi lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan, kemudian kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan itu ada banyak tanda-tandanya. Nah, secara umum ada model-model yang dapat kita jadikan sebuah contoh, tapi ini hanya model saja ya. Tanda pertidaksamanya bisa kita sesuaikan. Kalau model yang pertama ini AX plus B, nilai mutlak dari AX plus B kurang dari C, maka cara yang dapat diterapkan itu bisa menggunakan definisi atau juga bisa menggunakan sifat. Nah, tapi saya rekomendasinya menggunakan sifat. Kemudian untuk yang model kedua di mana AX plus B, nilai mutlak AX plus B kurang dari nilai mutlak CX plus D. Nah, ini sebenarnya juga sama, bisa menggunakan definisi atau sifat. Tapi yang saya rekomendasikan menggunakan sifat. Kemudian bentuk yang ketiga itu kalau misalkan salah satunya ada tanda negatif di depannya, nah itu hanya bisa dikerjakan menggunakan definisi saja. Karena kalau kita menggunakan cara sifat, nah itu bisa jadi akan keliru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian ada juga nilai mutlak AX plus B ditambahkan atau bisa juga dikurangi dengan nilai mutlak CX plus D kurang dari E. Nah, cara yang dapat diterapkan itu menggunakan definisi, tapi saya rekomendasikan ya tetap menggunakan definisi tersebut. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat baik-baik. Nah, model 1, 2, 3, dan 4 ini, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, akan saya berikan beberapa contohnya. Nah, contoh yang pertama, penyelesaian dari X plus 3 lebih besar dari 5. Nah, tentu kita tulis kembali X plus 3 dimutlakan, nilai mutlak dari X plus 3 lebih besar dari 5. Nah, kemarin kita telah mempelajari bahwa sifat nilai mutlak itu nilai mutlak dari X itu sama dengan akar X kuadrat. Maka dari sifat itu tadi kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadilah X plus 3 kuadrat lebih besar dari 5 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa X plus 3 kuadrat dikurangi 5 kuadrat itu lebih besar 0. Kemudian di sini kita bisa memfaktorkan X plus 3 ditambah 5 dikali X plus 3 dikurangi 5 lebih besar 0. Kemudian didapatkan bahwa X plus 8 dikali X min 2 lebih besar dari 0. Sampai di sini kita akan menentukan pembuat nolnya. Nah, pembuat nol dari X plus 8 dikali X min 2 sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya adalah X plus 8 sama dengan 0 atau X min 2 nya sama dengan 0. Dari sini ketemu X sama dengan min 8 atau X nya sama dengan 2. Kita buat garis bilangan. Min 8 sama 2 yang lebih dahulu berada di depan adalah min 8. Nah,
Sementara kita buat bolong dulu ya. Jadi kita lubangi dulu. Jadi yang lebih dahulu adalah min 8, kemudian 2. Nah, coba kita lihat tanda pertidaksamaan ini. Nah, tanda pertidaksamaan ini tidak mengandung sama dengan. Jadi tidak ada sama dengannya. Sehingga lubang dari ini tidak tertutup tapi terbuka. Jadi nanti min 8 sama 2-nya menggunakan lubang yang terbuka. Karena lebih besar dari 0 itu tidak ada tanda sama dengannya. Lantas berikutnya bagaimana? Nah, kita uji. Nah, diuji, ambil titik yang berada di tengah. Jadi titik yang ada di tengah ini adalah titik 0. Jadi 0 itu ada di tengah-tengah sini. Nah, jadi kita uji 0 itu nanti hasilnya ketika kita masukkan ke dalam perkalian hasilnya positif atau negatif. Nah, harus diuji. Nah, ambil wilayah yang tengah. Jadi ambil titiknya adalah X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0 kita masukkan. Jadi X plus 8 dikali X min 2 itu hasilnya adalah berapa? 0 tambah 8 dikali 0 min 2. Hasilnya adalah 8 dikali min 2. Ketemulah min 16. Jadi yang di tengah-tengah sini ketika kita ambil X-nya 0 hasilnya adalah min 16. Jadi wilayah tengah sini adalah min 16. Sehingga wilayah samping-sampingnya ini pasti bernilai positif. Dan ini yang bernilai positif. Karena yang dicari ini adalah yang lebih besar dari 0 dan tidak ada sama dengannya, maka yang akan kita selesaikan ya, itu berarti yang ini, yang positif. Jadi karena lebih besar dari 0, tentu hasilnya harus yang positif. Nah, dari sini ketemu jawabannya bahwa HP-nya adalah X kurang dari min 8 atau X lebih besar dari 2. Jadi langkah pertama tadi kita kuadratkan terlebih dahulu. Kemudian kita jadikan yang sebelah kanan itu 0. Kemudian kita faktorkan. Setelah itu kita cari pembuat nolnya. Kemudian diuji. Kalau tanda pertidaksamaannya ada nolnya, ada sama dengannya, berarti nanti lubangnya tertutup. Nah, kalau tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, berarti lubangnya terbuka. Itu. Setelah itu kita uji, kita ambil sampel titik yang berada di tengah. Nah, tengah-tengah mana? Antara min 8 sama 2. Kebetulan angka 0 itu yang paling mudah. 0 itu berada di tengah-tengahnya. Nah, ambil angka X sama dengan 0, ketemu ternyata kalau dimasukkan hasilnya adalah min 16. Berarti wilayah tengah ini min, berarti yang sebelah-sebelahnya pasti positif dan positif. Karena yang dicari itu lebih besar 0, berarti yang akan kita arsir adalah yang positif. Nah, jadilah ketemu HP-nya adalah X kurang dari min 8 atau X lebih besar 2. Nah, namanya himpunan selalu diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari X plus 7 kurang dari sama dengan X min 2. Nah, kita tulis soalnya kembali. X plus 7 kurang dari sama dengan X min 2. Nah, tadi sudah kita terangkan ya, bahwa caranya menggunakan cara sifat. Kita kuadratkan kedua ruas, jadilah X plus 7 kuadrat kurang dari sama dengan X min 2 kuadrat. Nah, setelah itu kita buat yang sebelah kanan jadi 0. Nah, ini X plus 7 kuadrat min
X min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Berikutnya kita jadikan pemfaktoran di mana X plus 7 ini ditambah dengan X min 2 dikali X plus 7 dikurangi X min 2. Nah, kurang dari sama dengan 0. Kurung kecil yang berada di tengah kita keluarkan. Jadi nanti hasilnya menjadi X plus 7 ditambah X min 2. Kemudian ini jadi X plus 7. Yang ini nanti ada yang berubah tanda. Habis min X jadi plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Ini ketemunya 2X plus 5. Kemudian yang ini X min X. Nah jadi 0. 0 ditambah 9. Nah jadilah ini kurang dari sama dengan 0. Berarti 9 dikali 2X plus 5 itu kurang dari sama dengan 0. Nah ini malah lebih gampang. Jadi kita tidak perlu repot-repot mencari pembuat nolnya, kemudian kita uji. Karena di sini sudah jadi pemfaktorannya, karena 9 dikali 2X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Jadi kemungkinannya hanya 2X plus 5 itu yang kurang dari sama dengan 0. Jadi X-nya nanti hasilnya ya 2X kurang dari sama dengan min 5. X-nya kurang dari sama dengan min 5 per 2. Langsung ketemu jawabannya. Kebetulan soalnya mudah. Nah, lantas bagaimana kalau misalkan contohnya tidak sama-sama X-nya. Nah, nanti akan kita buat ya. Jadi akan saya berikan contoh lagi. Jadi ini saya copy, kemudian saya paste lagi. Misalkan contohnya saya ganti menjadi 2X plus 7 kurang dari X min 2. Nah, kita tulis kembali sama seperti tadi. 2X plus 7 kurang dari sama dengan X min 2. Ini kita kuadratkan kedua ruas, jadi 2X plus 7 kuadrat kurang dari X min 2 kuadrat. Kemudian kita giring yang kanan jadikan 0. 2X plus 7 kuadrat min X min 2 kuadrat. Kemudian kita jadikan pemfaktoran 2X plus 7 ditambah X min 2 dikali 2X plus 7 min X min 2 tutup kurung kurang dari sama dengan 0. Kita keluarkan kurung kecilnya semua, jadi 2X plus 7 plus X min 2 dikali 2X plus 7 min X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Ini ketemunya 3X plus 5. Kemudian yang ini X plus 9 kurang dari sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. Nah, pembuat 0 itu didapatkan dari pemfaktorannya. Ketemunya adalah 3X plus 5 dikali X plus 9 sama dengan 0. Berarti kemungkinannya 3X plus 5 sama dengan 0 atau X plus 9 nya sama dengan 0. Ini ketemunya 3X sama dengan min 5, berarti X nya sama dengan min 5 per 3. Sedangkan yang ini ketemunya adalah min 9. Nah,
Kita buat garisnya ya. Pertama-tama kita lubangi dulu, tapi terbuka lubangnya. Mana yang lebih dulu antara min 9 sama min 5/3. Jadi karena min 9 ini yang paling kecil, jadi min 9 terlebih dahulu, baru kemudian min 5/3. Coba kita lihat tanda pertidaksamaan di sini, ini ada sama dengannya. Jadi kalau ada sama dengan, tanda pertidaksamaannya nanti yang di batasnya ini lubangnya tertutup. Nah, setelah itu kita uji. Nah, diuji, kita ambil X sama dengan 0, paling gampang dimasukkan 3X plus 5 kali X plus 9, hasilnya adalah 5 dikali 9, hasilnya adalah 45 positif. Jadi kalau X nya 0, hasilnya adalah positif 45. Letaknya 0 itu ada di sebelah kanan. Jadi yang paling kanan sendiri ini ada 0, hasilnya adalah positif. Berarti yang ini adalah negatif, ini adalah positif. Jadi selang-seling. Nah, yang dicari ini adalah yang kurang dari sama dengan 0. Karena yang dicari kurang dari sama dengan 0, maka yang diarsir itu adalah wilayah tengah. Nah, wilayah tengah ini yang harus kita arsir. Nah, jika tengah-tengah ini adalah hasilnya, penulisannya adalah HP sama dengan min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 5/3. Nah, jika tertutup, tandanya ada sama dengannya. Tadi kalau terbuka, tandanya tidak ada sama dengannya. Jadi penyelesaian dari soal ini adalah min 9 kurang dari sama dengan X kurang dari min 5/3. Jadi di antara min 9 dan min 5/3. Berikutnya, tentukan penyelesaian dari 2X min 1. Jadi nilai mutlak 2X min 1 ditambah X plus 3 kurang dari sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ya, kalian itu harus menjabarkan sesuai dengan definisinya. Jadi kalau 2X min 1 batas-batasnya, jadi 2X min 1 itu ada batas-batasnya. Jadi batasnya itu sebagai berikut. Nah, ini saya ulangi lagi aja. Jadi 2X min 1. Jadi batas dari 2X min 1 itu caranya adalah dengan cara 2X min 1 sama dengan 0. Ketemu 2X sama dengan 1, sehingga X nya sama dengan setengah. Jadi batasnya adalah setengah. Untuk X plus 3, nah ini juga kita cari batasnya. Jadi X plus 3 batasnya adalah X plus 3 sama dengan 0. Kemudian ini X sama dengan min 3. Jadi batas-batasnya menggunakan min 3 dan setengah. Mana yang lebih dulu? Nah, tentu saja adalah min 3 baru setengah. Nah, ini wilayah pertama, wilayah kedua, dan ketiga. Ini wilayah 1, ini wilayah 2, ini wilayah 3. Nah, jadi itu ya. Jadi ini 1, 2, dan 3. Untuk batasnya X min 3, di sini tentu nilai mutlaknya adalah X plus 3. Nah, jika dia ke kanan, maka bernilai X plus 3. Kalau ke kiri, bernilai min X plus 3. Untuk setengah juga sama. Jadi 2X min 1. Ini kalau ke kanan, bernilai 2X min 1.
Kalau ke kiri sana, nah ini nilainya adalah min dari 2x min 1. Nah, karena ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama ini, kemungkinan kedua itu yang wilayah tengah-tengah, kemungkinan yang ketiga wilayah yang ada di sebelah kanan. Jadi kemungkinan pertama itu nanti x kurang dari min 3. Kemungkinan kedua itu antara min 3 dengan setengah. Kemudian kemungkinan yang terakhir itu untuk X lebih besar sama dengan setengah. Jadi ada tiga kemungkinan untuk soal ini. Jadi kemungkinannya yang pertama itu X kurang dari min 3. Kemungkinan keduanya X itu antara min 3 sampai dengan setengah. Dan yang kemungkinan terakhir itu X-nya lebih besar sama dengan setengah. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk kemungkinan yang pertama, untuk X kurang dari min 3. Soalnya kita tulis kembali 2x min 1 ditambah x plus 3 kurang dari sama dengan 10. Untuk kemungkinan yang pertama ini, yang wilayah 1, kedua nilai ini menggunakan nilai negatif. Jadi min 2x min 1 ditambah min x plus 3 itu hasilnya adalah kurang dari sama dengan 10. Nah, jika kita keluarkan ya, nanti hasilnya seperti ini. Min x plus 3 kurang dari sama dengan 10. Jadi ini min 2x plus 1 min x min 3 kurang dari sama dengan 10. Min 3x min 2 kurang dari 10. Jadi min 3x kurang dari sama dengan 10 ditambah 2. Hasilnya adalah 12. Nah, X berarti ini kita harus membagi dengan min 3. Nah, jika ada tanda pertidaksamaan, kemudian kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah menjadi lebih besar atau kebalikannya. Jadi nanti hasilnya adalah X lebih besar dari 12 per min 3. Jadi kalau dikali atau dibagi negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Jadilah X lebih besar sama dengan min 4. Nah, jadi hasilnya ini ya, X lebih besar sama dengan min 4. Ini juga harus diuji. Nah, ini harus diuji dengan yang di sini. Jadi syaratnya. Nah, coba yang satu ini antara min 4 dengan min 3. Nah, min 4-nya ini nutup, kemudian min 3-nya ini terbuka. Nah, panahnya itu ada ke kanan. Nah, jadi kita lihat tanda pertidaksamaannya, itu panahnya ke kanan. Karena wilayah X lebih besar sama dengan min 4. Kemudian yang satunya X kurang dari min 3. Dia panahnya ke kiri. Nah, manakah yang mendapat dua bagian? Yang mendapat dua bagian adalah wilayah yang ini. Jadi penyelesaian yang pertama ini adalah min 4 kurang dari sama dengan E kurang dari min 3. Ini masih kemungkinan pertama. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Kemudian untuk penyelesaian kemungkinan yang kedua bagaimana? Nah, kita lanjutkan.
Kemungkinan kedua, untuk min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Jadi wilayah yang kedua, kita tulis kembali soalnya. 2X min 1 ditambah X plus 3 kurang dari sama dengan 10. Di wilayah tengah, nilai dari X plus 3 itu positif. Jadi nilai mutlak X plus 3 itu positif. Yang 2X min 1-nya jadi negatif. Nah, jadi di wilayah tengah itu kemungkinannya seperti itu. Nah, 2X min 1-nya tadi bernilai negatif. Yang X plus 3-nya bernilai positif. Nah, kita keluarkan kurungnya ya. Jadi min 2X plus 1 ditambah X ditambah 3 kurang dari sama dengan 10. Min 2X ditambah X, hasilnya adalah min X plus 4 kurang dari sama dengan 10. Jadi min X kurang dari sama dengan 10 min 4 berarti adalah 6. Nah, X berarti 6 ini harus dibagi dengan min 1. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jika ada pengalian atau mungkin pembagian dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan akan berubah. Nah, kebalikannya. Jadi nanti hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 6 per min 1. Ketemulah X-nya itu lebih besar sama dengan min 6. Nah, min 6 ini nanti harus diuji. Nah, dengan ini. Jadi harus tetap diuji. Ada min 6, ada min 3, ada setengah. Nah, masing-masing ini kita buat garis lurus. Yang min 6 ini karena ada sama dengan, dia tertutup. Kemudian min 3 ini juga sama, karena ada sama dengannya, dia tertutup. Setengahnya, nah dia terbuka. Nah, terbukanya karena tidak ada sama dengan. Jadi yang tertutup hanya min 6 dan min 3. Nah, X lebih besar sama dengan min 6. Jadi dia arahnya ke kanan, semuanya ke kanan. Nah, kemudian untuk min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah, penulisannya seperti ini. Nah, jadi itu wilayah tengah-tengah. Nah, siapakah yang mendapat 2 bagian? Nah, yang mendapat 2 bagian ya tentu adalah yang ini. Nah, jadi untuk kemungkinan yang kedua, ini penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Nah, jadi harus kita uji baik hasil akhirnya dengan syarat-syaratnya. Kemungkinan yang terakhir. Nah, kemungkinan yang ketiga. Untuk X lebih besar sama dengan, kita lihat yang ketiga ini berarti X lebih besar sama dengan setengah. Kita tulis soalnya kembali. 2X min 1 ditambah X plus 3 kurang dari sama dengan 10. Di wilayah yang ketiga ini kedua-duanya bernilai positif. Jadi tidak ada yang bernilai negatif. Jadi ini kita ubah jadi 2X min 1 ditambah X plus 3 kurang dari sama dengan 10.
Jadi 2x min 1 ditambah x ditambah 3 kurang dari 10. Ini ketemunya 3x plus 2 kurang dari sama dengan 10. 3x kurang dari sama dengan 10 min 2, 8. Berarti x-nya kurang dari sama dengan 8/3. Karena pembagiannya positif, tandanya masih tetap 8/3. 8/3 itu berarti sekitar 2/3 lah. Nah, syaratnya jadi ada 8/3, ada setengah. Di sini yang lebih dahulu itu adalah setengah, baru kemudian 8/3. Nah, 8/3 ini ada sama dengannya sehingga dia tertutup. Untuk setengah ini juga ada sama dengannya, berarti dia juga tertutup. Nah, 8/3 ini panahnya ke kiri. Jadi karena X kurang dari ini panahnya ke kiri. Nah, kemudian X lebih besar setengah, dia panahnya ke kanan. Yang dapat 2 bagian adalah wilayah yang tengah ini. Jadi tadi kita harus menguji. Jadi setelah ketemu hasilnya ini, kita harus mengujinya ini. Jadi harus diuji. Diuji kita gabung, ternyata hasilnya yang mendapat 2 bagian adalah wilayah tengah-tengah sini. Jadi ketemu setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8/3. Ini dari 3 kemungkinan penyelesaiannya adalah ini. Nah, jadi HP-nya adalah semua hasil kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan kalian ini adalah jawabannya. Mulai dari min 4 kurang dari min 3, min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 3, kemudian min 3 ya, maaf. Jadi yang jelas kemungkinan ini kita tulis kembali. Ini hasilnya, kita copy saja. Nah, atau min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah, atau setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8/3. Nah, jadi 3-3-nya ini adalah jawabannya. Jika kita telusuri lebih lanjut, nah ternyata penyelesaian ini bisa kita gabung menjadi seperti ini ya. Sama dengan min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8/3. Nah, kebetulan saja ini semuanya dapat disambung jadi satu. Nah, mulai dari min 4 sampai min 3, kemudian min 3 sampai setengah, setengahnya sampai dengan 8/3 bisa digabung. Jadi untuk penyelesaiannya adalah ini. Ya, itu mungkin contoh dan penjelasan dari saya. Silakan kalian explore dengan mungkin beberapa contoh soal yang ada di internet atau mungkin buku. Silakan kalian kerjakan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.